Kiss mama. Kiss mama. Oke guys, anak aku udah tidur. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini udaranya cukup enak ya guys, nggak begitu dingin, nggak begitu panas. Jadi kita ini cuacanya cukup enak, nggak perlu pakai baju tebel. Ya, oke. Hari ini kontennya aku mau sedikit cerita karena banyak yang tanya ya, kayak aku tuh ketemu suami aku tuh dari mana, sejak kapan, terus gimana ketemunya, kayak gitu kan. Karena kan suami aku orang Cina, dari negara Cina, dan aku orang Indonesia, jadi kayak beberapa orang ada yang penasaran kayak ketemu di mana sih, gitu kan. Oke, langsung aja aku mau cerita. Jadi ceritanya tuh aku ketemu suamiku tuh udah 4 tahun yang lalu ya guys, udah 4 tahun yang lalu. Kita tuh tipe orang yang nggak banyak ngomong. Kita tuh introvert gitu, nggak banyak ngomong, nggak mudah bergaul. Ya kayak gitu intinya lah. Kita juga nggak punya banyak temen juga, kenalan juga sedikit ya guys. Singkat cerita, waktu 4 tahun itu aku baru lulus kuliah waktu itu. Lulus kuliah, habis itu aku mau cari-cari kerja kayak gitulah intinya. Aku lagi cari-cari kerja. Terus karena aku juga nggak punya pacar, jadi aku mau kayak sambil nyari pasangan ya guys. Nah, sementara kan aku orangnya nggak punya banyak kenalan. Terus aku tuh eh, nggak banyak ngomong gitu loh guys. Jadinya aku putusin buat pakai satu aplikasi. Waktu itu aplikasinya tuh namanya aplikasi Tinder, kayak, iya Tinder kayak kalau nggak salah ya. Waktu itu lagi viral banget aplikasi itu tuh karena ada juga yang pakai sampai dia menikah, intinya gitu. Orang Indonesia sih setahu. Waktu itu viral banget di Indonesia. Em, Ketemu suami dengan aplikasi itu tuh menurutku agak malu ya, karena kan orang Indonesia pemikirannya tuh kayak, ih, ketemu pasangan hidup kok di aplikasi, atau ih kamu nggak takut atau apa, kan maksudnya mereka pikirannya masih negatif gitu loh. Kalau menurut aku ya, mau kamu ketemu dimanapun itu nggak bisa membatasi bahwa pasanganmu itu baik atau bagus buat kamu, menurutku loh ya. Namanya jodoh tuh nggak tahu ya, mau ketemu di mana tuh nggak tahu. Pepatah Jawa tuh ada yang bilang kayak, "Weting tresno jalaran saka kulino." Jadi adanya cinta itu karena kebiasaan gitu kan. Sedangkan menurut aku jodoh tuh juga dari lingkungan. Kalau kamu tuh terbiasa atau kebiasaan kamu tuh di lingkungan apa ya, pasanganmu kemungkinan di lingkungan yang sama. Kayaknya kamu bisa ketemu dia dari lingkup kamu kayak gitu loh. Aku memutuskan buat pakai aplikasi itu. Aplikasi Tinder itu bisa cocok kalau kita suka satu sama lain. Maksudnya kita menyukai fotonya, kan di situ ada kayak profilnya gitu kan. Nah, kalau kamu like, dia like, oke, kita bisa kirim pesan singkat. Tapi kalau cuman aku doang yang suka, dia nggak suka, ya kita nggak bisa kirim pesan singkat guys. Terus singkat cerita, kita udah match di aplikasinya, terus kita pesan apa, kirim pesan gitu. Pertama dia dulu sih yang kirim pesan aku, kayak halo, hai, kayak gitulah intinya, basa-basi ya guys. Terus tanya nama lah, umur berapa, sibuk apa, ya kita ngobrolin kayak gitu sih. Terus singkat cerita, ternyata dia tuh kerjanya di Kendal. Kan aku orang Semarang ya guys, jadi aplikasi itu tuh bisa menentukan jarak yang kita mau juga. Kalian mau seberapa jauh jaraknya, kita juga bisa menentukan. Nah, waktu itu aku menentukan jaraknya yang nggak terlalu jauh, karena aku nggak mau ketemu orang yang aku nggak tahu, nggak bisa lihat kayak gitu kan. Kalau jauh kan kita susah ya buat ketemunya. Nah, singkat cerita kayak gitu. Terus ternyata dia kerja di Kendal dan nggak begitu jauh kan. Terus aku tanya kerja di mana, sibuk apa, kayak gitu-gitulah intinya.
basa-basi, terus habis itu singkat cerita kita kirim pesan selama beberapa hari, pokoknya cukup lama lah kita kirim pesan. Akhirnya dia minta buat meet up sama aku buat ketemuan. Akhirnya kita ketemu. Oh, tapi sebelum kita ketemuan tuh aku mau lihat muka aslinya ya. Karena kan waktu itu kita masih cuman lihatnya di profil aja ya. Kita kita belum lihat langsung. Jadi aku sebelum ketemu langsung tuh aku mau kita saling lihat muka dulu gitu loh. Kamu tuh bener nggak sih wajahnya sama kayak yang di foto kayak gitu loh. Aku minta video call, habis itu kita oh waktu itu dia bilang mau meeting tapi masih bisa video call, jadi kita cuma video call sebentar banget karena dia ada meeting sama rekan kerjanya intinya kayak gitu. Terus kita video call, oh ternyata wajahnya sama kayak yang di aplikasi. Oke lah, terus akhirnya dia besokannya dia ngajakin meet up di coffee shop. Waktu itu kita ketemu di DP Mall. Orang yang Semarang pasti tahu di mana DP Mall ya. Kita ketemu di coffee shop situ di DP Mall. Habis itu uh, kita minum kopi, cerita-cerita karena oh dari awal kita chatting tuh kita saling tahu kalau kita satu sama lain tuh enggak, tapi aku sih yang paling nggak bisa. Aku nggak bisa ngomong bahasa Inggris guys, jadi dari awal tuh aku udah bilang sama dia kalau aku tuh bahasa Inggrisnya nggak bisa. Aku cuma tahu basic aja kayak I, you, know, atau apa-apa kayak gitu, no yes lah, kayak gitulah guys. Aku tuh nggak bisa ngomong bahasa Inggris guys, nggak mudeng. Dia tahu itu, jadi selama kita chatting tuh aku selalu pakai Google Translate gitu, kayak tak translate bahasanya, terus aku balasnya juga pakai Google Translate kayak gitulah. Dia tuh udah tinggal di Indonesia cukup lama, sekitar 6 tahun. Jadi tapi dia bahasa Indonesia masih nggak lancar kayak gitu loh guys. Cuman tahu makan, kamu, aku, ya sama kayak aku bahasa Inggris nggak begitu paham. Tapi untungnya dia bahasa Inggrisnya cukup bagus ya guys. Jadi seenggaknya kita ada satu bahasa yang buat kita komunikasi tuh oke kayak gitulah. Jadi kita ngomongnya tuh pakai bahasa Indonesia campur bahasa Inggris kayak gitu, tapi dominannya dominan bahasa Inggris ya. Oke, singkat cerita kita jalan-jalan di mall. Ini pertemuan pertama ya. Kita jalan-jalan di mall. Terus karena nggak tahu mau ngapain, akhirnya kita nonton film guys. Nonton film. Ini kita nonton film, selesai nonton film, udah kita langsung pulang. Aku pulang, dia juga pulang ke Kendal. Habis itu kan baru ketemuan pertama kita nggak tahu ya dia suka aku atau enggak. Kalau nggak suka pasti nggak bakalan lanjut chattingan, tapi ternyata dia lanjut chat aku guys, kayak lagi apa, ngapain, ini basa-basi kayak gitulah. Terus kita jadi makin sering ketemu, kayak dia sering ke Semarang, terus kita sering makan bareng, makan malam atau makan siang lah gitu. Kita sering ketemu, lama kelamaan timbul rasa cinta ya guys waktu itu. Timbul rasa cinta, tapi belum pacaran ya. Habis itu kita udah sering ketemu, terus dia tuh sering belanjain aku guys. Dulu tuh waktu kita pacaran tuh dia royal banget ya menurut aku ya. Kayak dia tuh sering belanjain aku, mau itu baju, tas. Dia bahkan beliin aku emas guys waktu kita belum pacaran tuh. Terus habis itu nggak tahu kenapa tapi kita nggak ada acara nembak-nembak kayak aku mau jadi pacar kamu, kamu mau jadi pacar aku, nggak kayak gitu, nggak ada guys. Ya udah kita berjalan waktu sekitar lebih dari 1 bulan mungkin ya, atau 2 bulan ya, hampir 2 bulan mungkin. Kita akhirnya punya status kalau kita tuh pacaran, tapi kita nggak ada acara nembak kayak aku cinta kamu, kamu cinta aku gitu, nggak ada guys, nggak ada acara tembak-tembakan. Singkat cerita dia beberapa bulan kemudian kita pacaran, dia harus balik ke China. Dia harus pulang ke China karena waktu itu tuh Imlek. Jadi dia harus pulang ke China. Jadi kita LDRan kan. LDRan itu kita jarang pesan apa kirim pesan ya. Karena kan di China itu harus pakai VPN ya guys. Jadi WhatsApp tuh nggak bisa, dulu aku nggak punya WeChat. Kalau orang Cina kan pakainya WeChat. Nah, aku tuh pakainya WhatsApp, jadi dia harus pakai VPN kayak gitu. Jadi kita jarang chattingan, tapi ya masih oke-oke aja kita chattingan. Habis itu tahun itu tuh kayaknya tahun corona guys. Iya ya, awal-awal corona kayaknya.
belum belum ada di Indonesia, jadi baru ada pertama kali muncul di Cina, ya itu. Oke, akhirnya dia eh, apa nggak bisa pulang ke Indonesia karena ada corona itu, pokoknya terus mundur-mundur, akhirnya dia bisa pulang ke Indonesia terus ketemu aku. Udah kayak gitu sih guys, singkat cerita kita ketemunya kayak gitu sih dari aplikasi ya. Poinnya sih dari situ. Tapi dari dulu tuh emang suamiku tuh nggak romantis guys, maksudnya kayak ngomong aku cinta kamu, aku sayang kamu tuh nggak ada kata-kata kayak gitu. Setelah pacaran cukup lama, waktu itu kita udah pacaran, habis LDR ketemu, terus baik-baik aja, lanjut, setahun kemudian kita menikah. Ya, kayak gitu sih. Simple ya. Intinya kita memutuskan untuk menikah. Nah, waktu menikah itu ya penuh rintangan ya. Em, karena kan pertama orang tua aku ya minta restu orang tua aku tuh mungkin agak susah ya karena kan suami aku WNA, jadi kayak mungkin orang tua aku kayak takut kalau aku tuh ditipu atau apa kayak gitu kan. Cuman aku yakinin orang tua aku bahwa ini pilihanku, aku yakin dia baik buat aku kayak gitulah. Intinya kan yang mau menikah aku, yang tahu, yang bakal ngerasain suka dukanya kan juga aku. Jadi aku masih bertekad bahwa dia itu jodohku kayak gitulah. Intinya aku tunjukin ke orang tua aku bahwa kita tuh yakin untuk menikah dan uh, dia nggak akan jahatin aku kayak gitulah intinya. Ketemu sama orang tua itu dia kan nggak pintar ngomong bahasa Indonesia, jadi aku yang translatein ke Indonesia waktu dia ngomong sama orang tua aku mau menikahi aku kayak gitu. Singkat cerita, orang tua aku setuju buat aku menikah sama dia. Jujur, jujur aku ngenalin orang tua aku tuh satu kali saat kita mau menikah. Aku cuman ketemuin dia sama orang tua aku satu kali, guys. Dan kita langsung menikah. Kayak gitu. Oke, singkat cerita kita menikah, terus punya anak. Kita tinggal di Semarang ya waktu itu. Kita tinggal di Semarang. Punya anak dan sampai saat ini. Kayak gitu, guys. Jadi selama aku pacaran menikah tuh aku belum pernah ketemu mertua aku. Aku ketemu mertua Cina aku tuh baru pertama kali ini. Dan selama di Indonesia juga kita nggak pernah ngobrol sama mertua karena aku nggak bisa bahasa Mandarin. Sedangkan mertua aku juga nggak bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia apalagi. Jadi kita sama sekali nggak ngobrol. Kita ngobrol tuh kalau ditranslatein sama suami aku. Jadi kayak sedikit banget part. Karena suami aku tuh nggak mau apa ya, nggak banyak ngomong, jadinya dia juga sedikit aja translatein aku ke orang tuanya kayak gitulah. Jadi makanya kita jarang banget ngobrol di telepon, kayak paling ngobrol tuh ngobrolin anak aku kalau kalau akhir-akhir ini ya. Terus ingat cerita, kita puji Tuhan dikasih ini kesempatan buat ke Cina ya guys, buat ketemu mertua aku karena mertua aku tuh udah tua ya. Jadi kita puji Tuhan ada waktu buat ketemu. Karena sebelumnya tuh Cina tuh agak ini ya, agak apa? Agak ketat. Nggak agak lagi sih, ketat banget guys. Jadi susah buat masuk ke Cina waktu itu tuh. Pakai surat ini, pakai surat itu kayak gitu karena corona ini loh. Terus baru kemarin itu kita berangkat tuh puji Tuhan lancar, dokumen semua lancar, nggak tahu kenapa tuh kayak semua tuh berjalan sesuai rencana kita, terus akhirnya kita bisa datang ke Cina. Tapi guys, kalian tahu nggak sih awal tahun ini ternyata Cina nggak usah pakai karantina. Sedangkan waktu kita pertama kali datang itu kita masih karantina selama 5 hari, 5 plus 2 harusnya. Jadi 7 hari kita karantina. Apalagi yang aku mau cerita, mungkin kayak gini ya guys. Ini aku nggak tahu ya kalian mau nerima apa enggak. Tapi menurut aku jodoh itu hmm, jodoh itu datang kan dari lingkungan ya. Menurut aku kalau kita kerjanya di lingkungan kerja yang di rumah sakit, kemungkinan jodoh kita juga orang rumah sakit, orang sekitaran rumah sakit. Kalau kita bekerja di bank, kemungkinan jodoh kita juga di lingkungan perbankan, kayak gitu. Sedangkan um,
aku waktu itu pengennya tuh punya jodoh yang agak jauh, maksudnya aku nggak mau orang, jujur ya, dari awal aku berpikir aku nggak mau punya jodoh orang Indonesia guys waktu itu. Aku mau orang Chinese, look Chinese, terus aku mau dia agak gendut, aku nggak mau dia kurus, aku nggak mau punya pasangan kurus. Waktu itu aku berdoanya kayak gitu, aku mau yang gendut, aku mau yang tinggi, aku mau Chinese, aku mau dia berkacamata, karena menurut aku cowok berkacamata tuh kayak kelihatan pintar kayak gitu. Dulu sih aku mikirnya kayak gitu, makanya aku berdoa ke Tuhan kayak, Tuhan aku pengen punya jodoh yang kayak gini. Aku selalu sebutin kayak gitu, jodohku kayak apa, kayak gitu yang aku pengen. Intinya kayak gitu guys. Jadi kalau kalian yang belum berjodoh, teruslah berdoa. Semoga kalian menemukan jodoh yang sesuai dengan keinginan kalian. Semoga yang belum ketemu jodoh segera ketemu jodohnya. Buat kalian yang introvert, nggak pinter ngomong, takut nggak dapet jodoh, jangan khawatir guys. Uh, Pasti ada jalan lah buat kalian ketemu jodohnya. Jangan takut buat dijudge orang lain, karena yang tahu tentang diri kalian adalah diri kalian sendiri ya. Yang bakalan ngerasain sakit, senang, sedih itu juga diri kalian sendiri. Jadi nggak perlu peduliin kata orang lain. Kayak aku dulu, aku kayak aku dulu malu ya. Ketemu jodoh dari aplikasi tuh aku dulu agak malu. Aku nggak mau, kalau temen-temenku pada tanya, kamu ketemu di mana? Aku selalu nggak jawab karena aku malu waktu itu, karena aku takut tudingan orang lain kayak, ih ketemu di aplikasi, pasti mereka berpikirnya negatif kan ke aku. Aku cukup takut waktu itu, tapi sekarang aku cukup pede buat ucapin bahwa aku ketemu dia dari aplikasi, dan so what, alright. uh, Ya aku mikirnya hidup yang jalanin aku, kalian juga, kalau aku susah kalian juga nggak mungkin ngerasain susahnya aku kan. Jadi buat apa kita pikirin omongan orang lain kalau omongan itu tidak bermanfaat dan tidak membuat kita semakin berkembang. Okay guys, thank you for watching my video. Bye bye. Udah. Kiss mama, kiss. Kiss mama, kiss. Bye bye. Okay guys. Bye bye. Bye bye.